Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel di Haifani Official. Nah, pada kali ini saya akan membahas yaitu mengenai network programming lagi, yaitu bagaimana cara mengirim pesan dari si klien kepada si server menggunakan soket TCP. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu soket TCP. Soket TCP itu merupakan soket yang telah disediakan untuk komunikasi antar soket dari server soket dan dari si server klien. Langsung saja kita menuju ke pembahasan shortcutnya. Di sini saya menggunakan text editor yaitu Visual Studio Code. Langsung saja. Saya memberi nama kelasnya yaitu chat server. Pada baris 1 dan 2 merupakan header yaitu import java.io .bintang yang merupakan library input dari output, dan yang baris kedua merupakan dari library networknya. Kemudian pada baris keempat ada public class chat server. Ini merupakan nama kelas sekaligus nama file penyimpanannya. Baris selanjutnya yaitu kita membuat variabel baru dari server soket yang bersifat privat. Kemudian baris selanjutnya ada integer dari port. Integernya ini ada berisikan nilai 1, 2, 3, 4. Dan ada public static void main. Ini untuk membuka argumen. Kemudian ada system.out.print. Ini yang akan terprint pada saat kita melakukan compiler, yaitu opening port. Di sini ada try. Try ini melakukan percobaan eksekusi yang akan dijalankan. Pada percobaan eksekusi ini yaitu ada server soketnya mengambil port dari integer port ini yaitu 1, 2, 3, 4. Apabila dia sudah terambil, maka dia akan menunggu pesan dari si kliennya nanti. Kemudian ada pengecualian, kita menggunakan catch. Apabila dalam pengambilan port nanti tidak terhubung, maka dia akan terprint unable to attack to port. Maka program akan diakhiri dan keluar menggunakan system.exit. Kemudian ada do while, yaitu merupakan sebuah perulangan. Apabila port terbaca, maka menjalankan perintah pada class run. Class runnya ini dia akan menjalankan while-nya apabila bersifat benar. Di sini ada class run, public static void run, kemudian ada socket link-nya. Ini berisikan null, tidak diberi nilai. Kita melakukan try lagi percobaan untuk menjalankan run-nya tadi. Kemudian link kita isi variabelnya bernama share sock.accept. Accept ini menunggu persetujuan. Apabila dia setuju maka dijalankan run-nya. Buffer in, kemudian integer num message sama dengan 0. String message. String message ini merupakan program untuk melakukan pembacaan pada pesan. Jika nanti si klien mengirimkan pesan, maka di sini akan membaca pesan dari klien. Kemudian ada while lagi. Tanda seru message.equals close. Jika program dijalankan dan dikirim sebuah pesan dari kelas chat client. Kemudian ada system.outprint message received num message plus plus. Kemudian out.println message plus num message titik 2 plus message. Ini merupakan pesan yang dikirimkan nanti dari si kliennya. Kemudian ada out.println num message plus message received, mencetak atau menyimpan pesan yang dikirim oleh kelas chat. Mungkin kalian masih bingung bagaimana cara kerja sistem ini. Nanti jelasnya pada saat kita melakukan compiler menggunakan git bash-nya. Situ nampak perbedaannya. Kemudian ada finally, yaitu
final atau tujuan, dan try-nya ini ada eksekusi dari program. Kita melakukan percobaan lagi, dan di sini ada system.out.println. Ini akan menampilkan message box pada user untuk menutup koneksi. Nah, jika koneksinya ditutup, maka akan muncul pesan closing connection seperti ini. Maka link.close, programnya akan ditutup. Kemudian melakukan lagi percobaan catch. Di sini akan terprint unable to disconnect. Ini merupakan peringatan, maka program akan tertutup. Kemudian kita tidak bisa hanya membuat chat server saja. Kita harus membuat dua kelas, yaitu chat client. Pada chat client sama, kita menggunakan import java.io dan import java.net. Kemudian ada public class chat client, ini merupakan nama kelasnya. Kemudian ada private static string host, ini merupakan nama variabel untuk string host. Pada baris 6 sampai 8 ini merupakan kelas private dengan tipe data string. Dan di sini akan melakukan percobaan lagi. Pada host sama dengan init address.getLocalhost. Ini tujuannya untuk mendapatkan alamat host dari laptop masing-masing. Nah, di sini melakukan catch lagi gitu. System.out.println, ada host ID not found. Output jika host tidak dapat ditemukan. Host ini merupakan server ya. Maka system.exit, dia akan mengakhiri percobaan. Dia akan keluar. Lalu ada run. Run ini untuk menjalankan perintah dari kelas run. Kelas runnya ini public static void main. Di sini kita panggil dulu, baru di sini diproses. Nah, pada socket link sama dengan 0 ini tidak diberi nilai, maka try, lakukan percobaan lagi. Link sama dengan new socket, host, port. Host ini dari server, port ini yang kita gunakan yang ada di laptop ini. Buffered reader, in sama dengan new buffered reader. New input stream reader, ini tujuannya untuk mengambil soket yang ada pada klien ini, yaitu soket pada laptop. Maka di sini ada perulangan 2 lagi. System.out.print, enter message. Nah, di sini akan mencetak teks perintah. Kita disuruh mengetikkan pesan yang akan kita kirimkan kepada server. Maka message sama dengan user entry.readline. Kita di sini diperintahkan untuk menuliskan pesan kepada si usernya. Maka out.print, maka printnya terkirim ke si server. Pada system.out.println, server ini merespon dari teks yang kita kirimkan tadi. Maka di sini while message.equals close, dia ditutup lagi. Kemudian baris selanjutnya ada catch. Catch ini bertujuan untuk melakukan finale pada percobaan. Kemudian ada try, melakukan percobaan eksekusi. Di sini akan di close connection. Closing connectionnya itu, maka program akan keluar. Di sini ada unable to disconnect. Ini akan terprint juga apabila tidak connect dari sang klien kepada si server. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan proses compiler menggunakan git bash. Kemudian kita klik kanan pada folder yang kita simpan tadi. Kita git bash here saja. Kemudian kita panggil compilernya yaitu javac chat server. Sorry guys, error javac chat server java. Ini kita panggil lagi java chat server, maka dia akan muncul opening.
Nah, setelah kita membuat programnya, kita lakukan yaitu proses compiler menggunakan git bash, dimana kita akan menuju ke lokasi penyimpanannya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih git bash here, kita ketikkan saja java c, kemudian chat server, nama dari file yang kita simpan tadi, kemudian .java, kemudian kita panggil kembali dengan mengetikkan java chat server, kemudian kita enterkan, maka dia akan muncul opening port. Opening port yaitu membuka port dari si server. Maka kita koneksikan kembali yaitu pada program si kliennya. Dari kliennya kita compile saja menggunakan java chat client, kemudian kita enterkan, maka dia akan muncul perintah enter message, masukkan message, kemudian kita enterkan, kita masukkan pesan semisal halo, maka si server akan membalas halo juga. Server hanya membalas apa yang kita kirimkan kepada dia. Semisal kita kirimkan kembali menanyakan kabar, yaitu apa kabar, maka dia menjawab apa kabar. Dia tidak menjawab, dia hanya mengirimkan ulang pesan yang kita kirim kepada dia, lalu dia mengirimkan kembali kepada kita. Begitu pembahasan mengenai komunikasi dari si server kepada klien menggunakan soket TCP. Mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini. Apabila kalian menyukai video saya ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel saya ini agar saya lebih semangat dalam membuat video selanjutnya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.